وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في النار، رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Musini dalam musnadnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tansawul azimatain, la tansawul azimataini." Janganlah kalian pernah atau jangan pernah kalian melupakan dua perkara yang besar. Jadi jangan pernah, kata Nabi, kalian melupakan dua perkara yang besar. Apa dua perkara tersebut? Kata Nabi, al-jannatu wan naru, adalah surga dan neraka. Jadi Nabi menginginkan kita semua untuk selalu mengingat surga dan neraka. Kemudian Nabi mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, thumma baka hatta jara wa bannat dumu'uhu jani baylihyatih. Setelah Nabi mengatakan demikian, kata sahabat Ibnu Umar, Nabi menangis sampai-sampai air matanya membasahi jenggotnya. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'a'lamu." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, anil akhirah, dari perkara akhirat, lamasyaitum ila sa'adat, kalian akan pergi ke tempat yang tinggi. Akan pergi ke tempat yang tinggi, kemudian kalian akan menutupi, menguburi diri dengan tanah di tempat yang tinggi tadi. Begitulah manusia kalau sudah ketakutan, mengasingkan diri, dan tidak mau disibukkan dalam urusan dunianya. Begitu dahsyatnya apa yang diketahui oleh Rasulullah dalam perkara akhirat. Jadi intinya di sini, Nabi menganjurkan kita semua untuk setiap saat, setiap waktu, usahakanlah ingat dengan surga dan neraka. Karena mengingat surga dan neraka itu, kata para ulama, adalah obat. Obat. Kalau antum punya masalah dunia, terus teringat neraka, kira-kira apa yang terjadi? Ternyata masalah dunia itu kecil, tidak pantas ditangisi, tidak layak untuk ditangisi, terlalu kecil untuk ditangisi. Jika antum tidak kebagian nikmat dunia, kemudian mengingat nikmat surga, dan melihat orang-orang lain mendapatkan nikmat dunia, maka sungguh, kata Nabi,
dunia dan seisinya adalah nikmat yang secuil, sedikit dibandingkan nikmat surga, maka membuat hati seseorang tidak mudah bersedih ketika tidak mendapatkan bagian yang sedikit dari nikmatud dunia. Jadi intinya, ketika mengingat surga dan neraka, itu obat yang luar biasa, obat yang menenangkan, obat yang membuat hati seseorang bertambah kuat akan keimanan kepada Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam hadis, ketika terjadi gerhana bulan, ketika Nabi salat gerhana, disebutkan gerhana ketika itu adalah gerhana bulan. Ketika Nabi salat gerhana, Nabi mengatakan, inni ra'aitul jannah wa tanawaltu unuqudan. Sesungguhnya ketika aku salat, diperlihatkan di depanku surga. Jadi ketika Nabi salat gerhana, ditampakkan di depannya surga. Kemudian diperlihatkan di depanku beberapa buah-buahan dari surga, beberapa tandan atau beberapa tangkai buah di surga. Walau asabtuhu, Nabi mengatakan, kalau aku ambil buah itu, la akaltum minhu, walaupun cuma setandan, walaupun cuma setangkai, la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Kalian akan makan dari buah itu, yang setandan itu, tidak akan habis selama dunia masih ada. Hanya setandannya saja, hanya setangkainya saja. Begitulah buah surga. Seandainya berhasil dipetik oleh Rasulullah, dibawa ke dunia ini, tidak akan habis dimakan manusia selama masih ada dunia. Begitulah berkahnya buah-buahan yang ada di surganya Allah Jalla wa'ala. Maka hendaknya kita jangan mudah lupa dengan surga dan neraka. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang berkumpul di sebuah majelis, tidak teringat dengan surga dan neraka, maka malaikat berkata, sesungguhnya mereka telah lupa dengan perkara yang besar. Mereka telah lupa dengan perkara yang besar. Sekarang kita masuk pada pembahasan kita mengenai ringkasan salat tarawih. Pembahasan mengenai salat tarawih. At-tarawih. Salat tarawih, penamaan salat tarawih, sebagian orang mengatakan penamaan bid'ah. Kenapa? Kenapa penamaan ini bid'ah? Nabi tidak pernah menamakan dengan salat tarawih. Adanya qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Nabi tidak pernah mengatakan salat tarawih. Tarawih itu tidak ada istilah dari Nabi. Nabi tidak pernah memberi nama salatul tarawih. Tidak pernah, abadan sama sekali. Nabi hanya mengatakan man qama Ramadan, qiyamul Ramadan, atau qiyamul lail. Sebagian orang mengatakan ini nama yang bid'ah. Untuk menjawab apa kira-kira? Ternyata memang betul, tidak ada disebutkan dalam hadis salatul tarawih. Adanya qiyamul Ramadan, adanya salatul tahajud, adanya namanya salatul lail, qiyamul lail. Maka dari mana asal nama tarawih ini? Para ulama membahasnya panjang lebar perkara ini. Ada yang mengatakan asalnya di masa Khalifah Umar. Ada yang mengatakan asalnya tidak jelas, cuma sudah tersebar saja. Dari mana entah. Tetapi sebagian ulama peneliti masalah ini, ketika diteliti, ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah apabila Rasulullah telah menyelesaikan 4 rakaat
telah menyelesaikan 4 rakaat dari salat malam atau salat tahajud atau qiyamul Ramadan atau qiyamul lail, disebutkan tarawwaha. Nabi tarawwaha, beristirahat. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis, apabila Nabi telah menyelesaikan 4 rakaat, Nabi tarawwaha. Kata para ulama, mungkin dari kata tarawwaha inilah kaum muslimin menamakan dengan salat tarawih. Dari kata tarawwaha. Dan kita berhusnuzon dengan kaum muslimin yang sebelum kita, mereka telah menamai nama salat malam di bulan Ramadan dengan nama tarawih dikarenakan mengambil dari asal kata tarawwaha. Artinya apa tarawwaha? Artinya istirahat. Jadi asalnya memang tidak ada di dalam hadis nama salatul tarawih, tetapi sebagian ulama mengatakan penamaan ini sudah turun-menurun, sudah tersebar, dan para ulama tidak mengingkarinya. Jadi singkatnya, tarawih asal katanya adalah tarwihah. Tarwihah itu artinya istirahat. Jadi asal kata tarawih itu maknanya adalah istirahat atau istirahat sebentar. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan makna salatut tarawih. Kata beliau, salatut tarawih adalah qiyamul lail jama'atan fi Ramadan. Salat tarawih itu artinya adalah salat malam secara berjamaah di bulan Ramadan. Itu makna yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Salat malam yang dilakukan secara berjamaah di bulan Ramadan namanya salatut tarawih. Sebagian ulama mengatakan salat tarawih adalah salat malam atau salat tahajud yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, beda tidak salat tahajud dengan salat tarawih? Kalau definisi ini sama, berarti kalau antum sudah salat di masjid ini 11 rakaat, nanti tahajud 10 rakaat, berarti antum tarawihnya 21 rakaat. Ini kata para ulama, tahajud itu di bulan Ramadan dinamai dengan salatut tarawih, qiyamul lail. Makanya penduduk Mekah dan Madinah salat tarawihnya berapa rakaat? 23 rakaat. Ada yang mengatakan 21. Tetapi dalam perkara ini singkatnya, perkara pembahasan rakaat nanti kita jelaskan. Tapi yang kita inginkan di sini, salat tarawih itu kata para ulama adalah salat malam, entah itu salat tahajud, entah itu salat witir, entah itu salatul lail. Intinya salat malam setelah salat isya sampai sebelum terbitnya fajar atau fajar shadiq. Salat yang dilakukan di malam itu kata para ulama disebut dengan salatul tarawih, salat at-tarawih. Makanya tidak ada riwayat Nabi setelah tarawih kemudian salat tahajud, itu tidak ada riwayatnya. Yang namanya salat tarawih ya udah malam itu tarawihnya sampai selesai. Nabi tarawih mulai dari ba'da isya sampai tengah malam. Setelahnya tidur, nunggu sahur, atau dari akhir waktu isya sampai menjelang sahur. Tidak ada istilah Nabi tarawih nanti sampai jam 10, tidur nanti bangun jam 1, salat lagi tahajud. Tidak ada riwayatnya. Maka dalam perkara ini memang intinya salat malam yang dilakukan di malam bulan Ramadan
kata para ulama itu namanya tarawih. Kenapa dinamakan tarawih? Karena di bulan Ramadan salat malam itu dilakukan dengan panjang sekali. Beda dengan salat malam yang dilakukan selain bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu panjang, sampai-sampai kata sahabat, kami berdiri pakai tongkat, menahan supaya tidak roboh. Saking panjangnya. Dikarenakan saking panjang itulah maka terjadilah yang namanya tarawwaha, istirahat. Dan istirahat di sini dikarenakan rasa capeknya dan lamanya berdiri, lamanya sujud, lamanya ruku, dan seterusnya. Yang jadi masalah, tidak capek istirahat terus. Ini jadi masalah. Udahlah tarawihnya cepat, maunya istirahat lama. Ini tidak nyambung ya. Maksud istirahat itu karena capek, bukan main-main. Kadang sebagian orang, istirahatnya cepat betul. Emangnya capek tadi berdiri? Berdiri cuma sebentar. Makanya kata para ulama, istirahat itu punya maksud dan tujuan. Bukan gaya-gayaan, bukan. Maksudnya istirahat karena keletihan. Maka sebagian ulama mengatakan masalah istirahat di salat tarawih itu hukumnya sunnah. Dan bila ditinggalkan, maka tidak mengapa, kata para ulama, disebutkan dalam kitab Al-Insaf. Maka para ulama sepakat, sunnah istirahat ketika salat tarawih, tetapi ketika tidak istirahat, maka tidak mengapa. Jadi jangan kaget kalau ada imam tidak pakai istirahat. Kenapa? Kayaknya tidak butuh istirahat. Masa rakaat pertama kulhu, kedua al-falaq, ketiga al-asr, kemudian keempat inna ataina. Istirahatnya berapa menit? 10 menit. Lamalah istirahat pada salatnya. Ini kan ajaib namanya. Ini tidak paham maksud tarawih namanya. Makanya jangan asal-asal tarawih. Tarawih itu ada maksudnya, istirahat itu ada tujuannya. Kemudian hukum tarawih, hukum salat at-tarawih. Hukum salat tarawih itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Jadi hukumnya sunnah muakkad berdasarkan dalil-dalil yang ada. Atau sunnah yang ditekankan, atau sunnah yang sebagian menafsirkan mendekati wajib. Sunnah muakkad atau sunnah yang sudah mendekati wajib. Kemudian keutamaan salat tarawih. Keutamaannya yang pertama, melakukan salat tarawih bersama imam akan dicatat salat semalam suntuk. Walaupun tarawihnya cuma 1 jam atau cuma setengah jam. Yang kedua, keutamaan salat tarawih disebutkan dalam hadis akan dibangkitkan, atau orang yang meninggal melakukan salat tarawih di bulan Ramadan termasuk as-siddiqin wa syuhada. Jadi seandainya orang yang salat tarawih itu meninggal, kata Nabi, maka dia termasuk orang-orang yang jujur imannya dan orang yang syahid. Dianggap orang mati syahid. Jadi kalau dia mati dalam keadaan jujur imannya, yang kedua syahid, syuhada, dianggap sebagai syuhada, orang yang syahid. Kemudian tarawih itu keutamaannya adalah menghapus kesalahan atau dosa. Kemudian keutamaannya kata Nabi mengusir penyakit dari badan. Jadi orang yang salat tarawih badannya sehat. Kenapa? Karena salat tarawih itu bagian dari salat malam. Dan salat malam itu mengusir penyakit badan. Kemudian di antara keutamaan yang lagi adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian memelihara diri dari dosa.
Itu di antara keutamaan salat at-tarawih. Kemudian pembahasan berikutnya adalah waktu salat tarawih. Kapan waktunya? Waktu salat tarawih antara setelah salat isya atau antara waktu isya sampai terbitnya fajar. Jadi salat tarawih itu waktunya panjang. Mulai dari masuk waktu isya, kemudian dia salat isya selesai, rawatibnya selesai. Setelahnya sampai terbit fajar adalah waktu untuk salat tarawih, waktu salat tarawihnya. Kalau ditanya waktu salat tarawih yang paling utama kapan? Terjadi silang pendapat para ulama. Ada yang mengatakan salat tarawih yang paling utama waktunya di akhir malam. Ini pendapat Imam Ahmad. Salah satu pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang kedua, salat tarawih itu yang paling utama adalah akhir isya. Akhir waktu isya. Kapan akhir waktu isya? Sebelum akhir waktu isya. Misalnya waktu isya berakhir jam 12. Berarti mulai tarawihnya jam 10-an. Ini waktu yang paling utama. Ada sebagian mengatakan yang paling utama tarawih itu langsung setelah isya. Maka dalam perkara ini kembali kepada kita lihat sabda Rasulullah, perbuatan Rasulullah yang paling utama berdasarkan zahir hadis, ketika Nabi mendapati malam ganjil, malam 25, malam 27, Nabi salatnya di akhir-akhir waktu isya, mulainya. Kemudian sampai menjelang sahur. Itu kalau salatnya di malam ganjil. Menjelang akhir-akhir isya, sampai apa? Sampai sahur. Sampai-sampai kata sahabat, hampir-hampir kami rasa-rasanya tidak makan sahur. Jadi, kata istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, kalau di 10 malam terakhir, kami tidak tidur malam. Tidurnya ketika sudah masuk awal duha. Misal, awal duha jam 5:30, 6:30, jam segitulah tidurnya. Pagi tidurnya. Jadi, 10 malam terakhir, kata istri Nabi, jadwal tidur itu berubah. Bukan malam. Tapi jadwal tidurnya awal duha. Lebih kurang ya sekarang 6:30, 6:30, 7. Itu waktu tidur kalau 10 malam terakhir. Bukan malam. Kalau kita kapan tidurnya? Malam. Tidur malam, paginya kerja. Kemudian mana yang lebih utama? Salat berjamaah apa sendirian? Terjadi silang pendapat para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan yang lebih utama salat tarawih itu sendirian. Ini pendapat yang dipegang oleh sebagian ulama mazhab Syafi'i dan pendapat Imam Malik dan pendapat Abu Yusuf dari Abu Yusuf serta sebagian dari pengikut mazhab Syafi'i. Ini mengatakan salat tarawih lebih utama sendirian. Pendapat yang kedua mengatakan salat tarawih itu lebih utama berjamaah ke masjid. Ini pendapat yang paling kuat dan ini pendapat mayoritas ulama. Jumhur ulama mengatakan lebih utama salat berjamaah di masjid. Kemudian berikutnya adalah hukum salat malam berjamaah selain Ramadan. Anda pernah lihat orang salat tahajud berjamaah selain Ramadan? Atau salat witir berjamaah selain Ramadan? Pernah lihat? Pernah ya, banyak ya. Maka kata para ulama, tidak disyariatkan salat malam berjamaah secara terus-menerus dan di masjid kecuali bulan Ramadan. Jadi tidak disyariatkan seseorang kumpul-kumpul, mau kemana? Mau ke masjid, ngapain? Salat tahajud bareng. Selain bulan Ramadan tidak disyariatkan. Tidak
disyariatkan. Tetapi kalau sesekali di rumah boleh. Tapi ingat, di rumah bukan di masjid. Maka singkatnya, solat malam, tahajud, solat witir, qiyamul lail, berjamaah di masjid itu hanya disyariatkan di bulan Ramadan. Adapun di bulan lain, solat tahajud, qiyamul lail, solat witir tidak berjamaah. Tapi silakan solat masing-masing, tapi kalau sesekali boleh. Kemudian pembahasan berikutnya adalah bacaan dalam solat tarawih. Bacaan dalam solat tarawih tidak ada ketentuan. Maka tidak ada ketentuan ayat yang harus dibaca. Yang penting solatnya panjang. Tidak ada ketentuan harus urutan dari Al-Baqarah ke An-Nas. Tidak ada ketentuan kayak gitu. Butuh dalil menentukan demikian. Tidak ada dalilnya. Intinya solatnya panjang, itu saja. Tidak ada ketentuan. Hanya saja sebagian ulama menganjurkan, alangkah baiknya kalau solat tarawih itu khatam Quran. Sebagaimana sahabat Utsman khatam Quran 3 kali solat tarawih. Berarti 10 hari sekali. Jadi kalau bisa ya. Kalau tidak bisa ya semampunya. Kemudian berikutnya adalah bacaan salat tarawih. Dikeraskan apa pelan? Jahar apa sir? Maka jawabnya, bacaan salat tarawih sunnahnya dikencangkan, dijaharkan. Tetapi dibaca sir tidak dosa. Tidak masalah, dibolehkan dibaca sir. Apalagi salatnya sendirian di rumah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan rakaat salat tahajud, salat tarawih. Salat tarawih kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah. Syekh Utsaimin ini masih hidup orangnya, maka dibilang hafizahullah. Beliau masih hidup, beliau mengatakan salat tarawih itu ada 3 bentuk. Yang pertama 11 rakaat dan salatnya panjang. Ini yang terbaik. Yang kedua, salat tarawih 23 rakaat. Salatnya pendek. Salatnya pendek, lebih pendek bacaannya. Ini yang dilakukan sebagian salaf ketika mereka tidak mampu salatnya panjang. Yang ketiga, salat 11 rakaat tapi solatnya pendek. Dan ini tidak sesuai petunjuk Nabi, kata beliau. Ini tidak sesuai petunjuk Nabi. Nabi tidak pernah solat 11 rakaat pendek, tidak pernah. Seumur hidup Ramadan, Nabi solatnya panjang terus. Maka kata Syekh Utsaimin, 11 rakaat pendek yang dilakukan kaum muslimin ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi dan tidak sesuai dengan amalan salaf. Ini termasuk kemalasan, kata beliau. Kira-kira masuk tak kita dalam yang ketiga ini? Ini kata Syekh Utsaimin, bukan kata ana ya. Karena memang salaf tidak pernah mengamalkan hal ini. Salaf itu kalau salatnya 11 panjang. Kalau salatnya pendek dibikin 2-3. Jadi waktu istirahatnya lebih banyak. Ini kata beliau rahimahullah, hafizahullah. Kemudian berikutnya mengenai hukum salat tarawih 2 sesi. Masjid ini misalnya ada sesi kedua. Sesi keduanya kapan? Nanti jam 2 malam. Itu kan bukan tarawih Pak Ustaz, tahajud. Itu kan kata dia. Tapi kalau definisi tarawih, salat malam di bulan Ramadan, mau namanya tahajud, mau namanya witir, maunya salatul lail, itu namanya tarawih. Berarti intinya ada dua sesi. Ada 2 sesi, boleh tidak? Maka dijawab oleh para ulama, boleh. Bagi orang yang ingin melakukannya silahkan dibolehkan. Dia melakukan 2 sesi dia salat tarawihnya.
Yang penting witirnya tidak 2 kali. Yang penting witirnya tidak 2 kali. Kemudian pembahasan berikutnya adalah hukum salat 4 rakaat 1 salam. Apa hukumnya? Hukum yang pertama, ada yang mengatakan haram, salatnya tidak sah. Hukum yang kedua mengatakan salatnya makruh. Makruh, tapi masih sah. Hukum yang ketiga mengatakan boleh. Silakan. Hukum yang keempat mengatakan itu sunnah. Syekh Albani mengatakan itu sunnah, boleh, tetapi tidak terus menerus, sesekali. Dari pendapat ini yang paling kuat untuk kehati-hatian kata para ulama, tidak disyariatkan salat 4 1 salam. Itu pendapat yang lebih kuat, walaupun kita di sini tidak condong dengan pendapat Syekh Albani. Syekh Albani mengatakan boleh 4 1 salam. Syekh bin Baz mengatakan tidak disyariatkan. Syekh Utsaimin mengatakan tidak disyariatkan. Dan para ulama lain mengatakan tidak disyariatkan. Dan kami lebih condong dengan pendapat Syekh bin Baz. Berdasarkan argumen yang kuat, yang paling kuat, yang disyariatkan 2 1 salam. Itu yang disyariatkan. Walaupun Syekh Albani mengatakan boleh 4 1 salam. Kemudian berikutnya mengenai hukum kunut witir ketika salat tarawih. Kunut witir ketika salat tarawih itu ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama, tidak disunnahkan sama sekali. Kok bisa tidak disunnahkan? Kata para ulama, tidak ada riwayat Nabi baca kunut witir ketika salat tarawih. Tidak ada riwayatnya. Karena tidak ada riwayatnya dari sahabat Nabi baca kunut witir ketika salat tarawih, maka kata Ibnu Taimiyah tidak disunnahkan abadan sama sekali. Berarti tidak ada kunut witir menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, dianjurkan kunut witir sepanjang tahun. Tidak boleh mengkhususkan Ramadan saja. Antum di rumah salat kunut tidak kalau witir? Tidak. Ngapa kalau Ramadan kunut? Kata para ulama ini menyelisihi. Termasuk kebid'ahan, mengkhususkan amalan tertentu yang tidak dikhususkan Nabi. Yang ketiga, pendapat ketiga, dianjurkan kunut witir mulai pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau ditanya, ini pendapat mana yang benar itu kan? Maka kata Ibnu Taimiyah, pendapat yang kuat semua boleh. Kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya, yang tidak melakukan kunut witir boleh, yang mau kunut sepanjang tahun boleh, yang mau kunut dari pertengahan Ramadan boleh, silakan. Tidak ada yang dicela satupun. Itu pendapat yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Jadi kalau antum ni ada imam kunut, boleh. Tak berkunut, boleh, silakan. Dalam perkara ini para ulama silang pendapat dan berijtihad sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Kemudian berikutnya adalah apakah disunnahkan membaca doa istiftah setiap selesai takbiratul ihram di setiap rakaat pertama dari 2 rakaat salat? 2 rakaat takbiratul ihram di 2 rakaat yang pertama baca istiftah. Nanti bangkit lagi setelah salam. Apakah setelah takbiratul ihram membaca doa istiftah lagi? Maka pendapat yang paling kuat dianjurkan baca lagi. Tetapi kalau dia tidak baca, maka tidak berdosa. Karena hukumnya sunnah. Makanya kalau antum ada imam Allahu Akbar, langsung alhamdulillah, terkejut. Kenapa? Kita baru baca Allahumma ba'id. Baru Allahumma ba'id, dia baca alhamdulillah. Ini imam baca apa tidak di doa istiftah? Kalau antum kaget seperti itu tandanya antum belum tahu hukumnya.
Hukum baca istiftah itu boleh ditinggalkan, tapi disunnahkan diamalkan dan tidak berdosa bila dia meninggalkan. Makanya kalau antum nanti misal salat di Masjidil Haram, antum akan dapati kejadian ini. Ketika Syekh Sudes bangkit ke rakaat yang ketiga salat witir, kan dipisah ya. Ada 3 rakaat 2 salam. 2 rakaat pertama salam, tinggal 1 rakaat. Bangkit Allah Akbar. Tiba-tiba mau baca doa istiftah, dia langsung baca Alhamdulillah. Ternyata kemungkinan besar Syekh Sudes tidak baca ketika itu. Atau dia baca istiftah yang super pendek. Entah apa yang dibacanya yang lebih pendek dari itu. Jadi intinya dalam perkara ini, kalau antum tidak sempat membaca istiftah, tiba-tiba imam baca Al-Fatihah, itu qarinah imamnya tidak baca istiftah dan itu dibolehkan. Walaupun yang lebih baik setiap takbiratul ihram setelahnya membaca istiftah. Kemudian berikutnya hukum membaca mushaf atau melihat HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya. Apa hukumnya? Pendapat yang paling kuat dibolehkan. Terutama orang yang tidak punya hafalan. Silakan antum kalau mau sholat tahajud di rumah, mau 1 jam. Atau solusi yang kedua. Solusi yang kedua kata para ulama, hafalan surat pendeknya diulang-ulang terus. Rakaat pertama An-Naba. Kedua An-Naba lagi. Ketiga An-Naba lagi. Terus itu saja diulang-ulang terus. Boleh juga kalau ingin memperpanjang salatnya. Intinya melihat mushaf, melihat HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya itu boleh ketika salat sunnah atau tarawih. Kemudian adalah mengenai masbuk. Masbuk tarawih. Bagaimana orang masbuk? Ketika datang tarawih sudah masuk 2 rakaat yang kedua. Tarawih masuk 2 rakaat kedua. Berarti antum ketinggalan berapa? Ketinggalan 2 rakaat. Kalau selesai bersama imam jadi berapa rakaat? Kalau selesai bersama imam, antumnya jadi sekitar 9 rakaat. Kurang 2. Kurang 2. Gimana ini kalau ikuti imam kurang 2? Apakah setelah sholat boleh nambah lagi? Maka sebagian ulama mengatakan ada 2 caranya. Kekurangan tadi ditambah di waktu istirahat. Kalau istirahatnya lama, tapi kalau istirahatnya cepat, antum tambah selesai sholat. Atau cara yang kedua, kata para ulama, antum cukupkan saja 9 rakaat, sudah. Tidak ditambah lagi. Kalau ketinggalan 4 rakaat, antum cukupkan saja berapa? 7 rakaat, tidak perlu ditambah lagi. Kemudian berikutnya adalah pembahasan yang tidak disyariatkan ketika salat tarawih, yang tidak disyariatkan ketika salat tarawih. Yang pertama, yang tidak disyariatkan ketika salat tarawih adalah zikir berjamaah di sela-sela salat tarawih. Ini tidak disyariatkan. Tidak dibolehkan zikir berjamaah di sela-sela salat tarawih. Yang kedua, yang tidak disyariatkan adalah melapaskan niat salat tarawih. Ini tidak disyariatkan melapaskan niat salat tarawih. Yang berikutnya yang tidak disyariatkan, memanggil jamaah salat tarawih dengan mengatakan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Ditambah lagi rahimakumullah. Ini tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Kemudian di antara yang tidak disyariatkan adalah zikir-zikir atau doa-doa yang dipanjatkan sebelum sholat tarawih.
Jadi terkadang orang itu selesai 4 rakaat dia berdoa. Nanti selesai 4 rakaat lagi dia berdoa lagi. Ini tidak disyariatkan. Yang ada bukan doa tapi istirahat. Istirahat sambil masing-masing dan berzikir. Kemudian yang tidak disyariatkan adalah selesai sholat tarawih bersama-sama membaca niat puasa. Ini banyak terjadi ya. Selesai sholat tarawih bersama-sama membaca niat puasa. Ini tidak disyariatkan. Disyariatkan. Kemudian yang tidak disyariatkan lagi, setiap rakaat terakhir sholat witir baca kulhu al-falak an-nas terus menerus. Ini tidak disyariatkan. Kenapa? Karena riwayatnya dhaif, riwayatnya lemah. Jadi intinya banyak sekali kalau kita baca penjelasan para ulama yang tidak disyariatkan di ketika qiyamul lail atau tarawih. Maka inilah catatan ringkasan dari salatul tarawih, yang mana salatul tarawih ini sunnah yang ditekankan, bahkan Nabi tidak meninggalkannya, bahkan salatnya sangat panjang, sampai-sampai kata sahabat, kami bertopang dengan tongkat agar tidak terjatuh karena saking lamanya berdiri. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.